Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini untuk pelatihan Pladio materi awal ya kita belajar tentang kita kenali dulu apa itu inventor. Inventor adalah aplikasi desain berbatuan komputer untuk desain mekanik 3D, simulasi, visualisasi, dan dokumentasi yang dikembangkan oleh Autodesk. Fungsi dari inventor sendiri itu merancang desain, mensimulasikan desain. Nah, materi inventor ini penting buat kita semua dalam dunia teknik, terutama untuk mendesain dan semua yang berhubungan dengan apa yang ingin kita rancang, semua bisa dilakukan di inventor. Dan ntar juga terutama untuk anak mesin bakal ada materi tentang inventor pada praktikum mata kuliah. Jadi tolong semaksimal mungkin untuk belajar. Untuk membuat gambar atau membuat project kita buka inventor dan klik new. Di sini kan macam-macam nih. Template, pilih metrik, standar, milimeter. Jadi di sini kita memakai satuan milimeter. Ya, ini kita lanjut ya. Untuk berhubung kita sudah masuk ke inventornya, mungkin kita perkenalan dulu. Ini ada beberapa macam fungsi dari inventor. Yang pertama ini ada menu bar, ada panel bar, terus browser bar, yang ini word surface, terus yang ini inventor standar toolbar view. Mungkin langsung saja. Ya, langkah awal sebelum kita membuat desain 3D, langkah pertama, mungkin langkah awalnya lah, kita itu buat dua dimensinya dulu. Kita pilih ini, start 2D sketch, klik. Nah, dari sini kita bisa pilih mau yang panel X, plane XY, plane YS, atau XY plane. Ya, untuk kali ini mungkin saya menggunakan XY plane. Oke. Ya, sebelum kita masuk, langkah baiknya kita kenal-kenalan dulu lah apa-apa saja fungsi yang ada di menu bar ini. Yang pertama adalah line. Line ini berfungsi untuk membuat garis lurus, sedangkan spline membuat garis kurva. Ini untuk line. Ini buat garis lurus seperti ini. Nah, kalau semisal garis lurusnya itu kita mau buat semisal contohnya ada gambar nih, garis lurusnya ada ukuran 100, kita bisa ketik langsung di sini, tinggal kita enter. Nah, seperti ini. Nah, untuk mengakhirinya kita klik tombol escape pada keyboard. Kedua ada circle. Circle ini fungsinya untuk membuat lingkaran. Circle ini ada 3 cara membuat lingkaran. Yang pertama circle point seperti ini, yang dari tengah. Kita bisa buat ini. Kalau semisal kita maunya radius, ya kita klik kanan, pilih radius, klik radiusnya berapa. Radius kan itu kan setengah dari dimensi kan. Mungkin radiusnya kita buat
enter, kecil. Kalau semisal mau ngubah lagi, buat lagi semisal diameter, nah kita klik kanan, pilih diameter, klik diameter kan istilahnya tengah-tengahnya. Kita masukkan 20. Nah seperti ini. Kita pilih yang circle tangen. Circle tangen ini lanjut aja ya. Untuk ars ini fungsinya untuk membuat garis busur. Di sini terdapat 3 cara untuk membuat ars, yaitu 3 point, ars, sama ars center point. Mungkin untuk kali ini kita lebih akan menggunakan yang ars 3 point. Ya, misal gini. Kita buat line dulu. Serat. Nah. Escape. Kita pilih ars. Sini sama sini. Nah, ars ini fungsinya untuk membuat setengah lingkaran. Jadinya seperti ini. Nah, lanjut selanjutnya menubar rectangle. Nah, rectangle ini ada beberapa macam bentuk-bentuk rectangle. Ada rectangle 2 point, 3 point, rectangle 2 point center, 3 point center, slot, center to center, slot overall, slot, center point, slot 3 point arcs, slot center point arc, sama polygon. Ya mungkin langsung saja ya. Kita praktekin. Misal pakai yang rectangle 2 point. Nah, klik, tarik. Ya. Kalau untuk rectangle 2 point ini kita buat persegi empatnya itu dari samping. Ya, misalnya seperti ini. Kalau ya, semisal garis panjangnya 20. Terus garis lebarnya 10. Nah, untuk dari 20 ini mau ke pindah ini, kita klik kita tekan tombol tab. Seperti ini. 10. Enter. Nah, jadi seperti ini. Mungkin kalau ada kesalahan dalam pembuatan, kita bisa klik 2 kali atau double klik pada tulisan ini. Nah, kita bisa ganti misal 15. Banyak kan? Ya, berubah kan? Oke, lanjut ke fillet. Fillet ini berfungsi untuk membuat pertemuan antara dua garis line atau busur art. Fungsinya seperti hampir sama seperti art, namun ini lebih simpel lah hitungannya. Kalau untuk chamfer itu sendiri untuk membuat pertemuan antar dua garis yang miring dengan spesifikasi tertentu. Misal kita langsung saja ya praktek. Untuk filletnya, klik fillet, kita pilih ini berapa kira-kira radiusnya. Misal ini saya buat 3 mili. Kita klik yang sini atas sama sini. Nah, jadinya seperti ini. Garis melengkung. Klik ya. Sudah. Enter. Lanjut praktek chamfer. Chamfer sendiri itu ada beberapa macam. Ada yang langsung saja guys, daripada kelamaan ya. Mungkin chamfer ini kan tadi untuk membuat pertemuan antar dua garis yang miring seperti spesial tertentu.
Kita pilih ini, kita atur, kita jadikan 3. Hampir sama seperti chamfer, namun perbedaannya kalau chamfer itu memotongnya seperti lurus, sedangkan fillet itu agak melengkung. Sama-sama menghubungkan sih sebenarnya. Klik, pilih chamfer, sebesar ini sama ini. Ya, potong seperti ini. Pilih, klik. Nah, udah kita oke. Lanjut ke point center. Point center ini fungsinya untuk membuat titik lubang dan untuk sekedar membuat poin titik reference pada sketch. Sebenarnya fungsi point ini kalau disederhanakannya untuk membuat penanda. Kalau semisal kita bingung, semisal ini, kita cari buat penanda di sini. Klik, nah, penanda. Lanjut ke polygon. Polygon sendiri ini sebenarnya sih hampir sama kayak rectangle, namun polygon ini terdapat, kalau rectangle kan 4 sisi, kalau polygon itu kita bisa sesuaikan. Misal kita mau buat segi 8, segi namanya guys biar mudah. Add-on, klik polygon, guys, kita buat polygon, klik, seret. Nah, ini segini 6. Kalau mau rubah, misal mau buat segi 5 mas, kita tinggal ganti di sini 5, lalu kita jadi segi 5. Oke. Ya mungkin lanjut ke selanjutnya, yaitu fungsi dari ikon-ikon seperti copy, move, trim, extend, split, scale, straight, sama offset. Fungsi dari move ini mungkin dari teman-teman udah tau lah arti dari move itu. Move artinya kan pindah kan. Ya, kita pilih, klik. Pertama kita pilih select. Tapi ini objek yang kita mau pindah itu yang mana? Misal kita buat lagi guys, buat circle guys, sini. Terus kita mau pindahin, sebenarnya nggak pakai ini juga bisa, tapi lebih kayak apa ya, lebih lebih terstruktur lah. Kita pilih selectnya, kita pilih gambarnya, kemudian pilih base point, kita pilih titik yang mau, semisal ini mau pindah, lurusin mana, lurusin ini, yes, kita pindah guys loh. Nah, sebenarnya nggak pakai menu move juga bisa, tinggal pilih ini aja guys, ke tengahnya, pindah. Nah, lanjut ke menu bar copy. Nah, copy ini istilahnya buat menduplikasi objek. Ya, misal kita pilih ini, kita mau buat lingkaran, misal kita disuruh buat lingkaran ada 7 atau 8 lah. Ya, kita tinggal pilih, klik copy, pilih select, pilih objeknya, klik, terus base pointnya kita pilih pointnya terserah guys di sini.
atau masih bingung, kita buat line aja ya, seperti ini. Escape, kita copy lingkarannya, pilih select, pilih gambar, base point-nya kita pilih sini wis. Nah, klik, kita tinggal tentuin, misal mau ini cukupnya cuma 4 ini, klik. Kalau sudah selesai, done. Nah, hasilnya seperti ini, ada 4 lingkaran dengan radius atau diameter yang sama. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi semisal mau membuat lingkaran itu dengan ukuran sama. Lanjut ke rotate. Namun sebelum kita ke menu rotate, kita buat center point dulu. Kita pilih center point-nya di sini guys, klik, kita pilih rotate. Nah, di rotate ini fungsinya ini buat memutar objek ke posisi yang diinginkan. Misal nih, ini kan posisinya horizontal. Nah, kita mau bikin vertikal. Guys, kita pilih rotate, select, pilih nih, klik, 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 klik. Nah, terus kita pilih slide yang kedua, kita pilih yang ini, poinnya yes. Nah, kita bisa lah seperti ini, klik. Nah, berubah kan posisinya, rotasinya. Oke, lanjut ke menu trim. Menu trim ini fungsinya untuk memotong line, arcs, dan spline pada objek yang saling berpotongan. Maksudnya berpotongan itu misal nih, kita bikin lingkaran ini, atau garis, wis bikin gampangnya buat lagi wis, line, bikin. Nah, ini kan saling berpotongan kan. Nah, mungkin kita bisa gunakan trim. Semisal bentar, kita bikin line lagi. Dari sini ke sini. 20. Lagi. Bentar. Nah, misal kita mau motong bagian ini, dan ini, kita gunakan trim, klik. Ya, kita pilih ini, klik. Nah, kan berpotongan kan, kita pilih ini, klik. Loh, mungkin garis yang atau lingkaran yang kita sentuh pakai mouse ini akan kayak titik-titik, berubah jadi titik-titik. Ya, mungkin itu nantinya akan hilang. Kalau kita klik, nah ini, lanjut sebelahnya, klik, klik. Ini seperti ini. Lanjut, atau mungkin kecepatan ya. Yaudah, kita lanjut ke menu offset. Offset ini fungsinya untuk membuat duplikasi objek dengan hasil lebih besar atau lebih kecil dari objek yang dengan jarak sama pada semua sisi.
Ya, fungsinya offset sebenarnya seperti copy lah istilahnya. Namun tapi lebih kita bisa menentukan jaraknya gitu loh. Nanti sistem itu bisa dengan sendiri merubah. Semisal ini gambarnya ukurannya segini, berapa ini? Dimensi 30. Nanti bisa gambarnya bisa lebih besar atau lebih kecil. Kita lanjut pakai menu offset. Klik offset, pilih ini gambar yang mau kita duplikat, klik, kita tarik ke atas. Nah, kita tinggal pilih nih jaraknya berapa. Misal kita buat 5. Enter. Nah, apakah benar ini jaraknya dari gambar 1 ini sama ini 5? Kita coba cek pakai dimensi. Oh ya, mungkin sedikit membahas ya, dimensi ini fungsinya buat mengetahui ukuran pada sketch. Ukuran akan mengendalikan dan mempermudah dalam mengubah bentuk sketch. Ya, kita lihat pakai dimensi ini. Ya, dari sini sampai sini. Benar 5. Sini wes. Oh ya, benar 5. Oke. Cancel. Benar 5. Oh ini loh udah. Oh ya, udah ada. Misal mau ganti ya kita klik double klik ganti 10. Jadi ke atas gini. Nah, mungkin dari teman-teman kalau semisal gambarnya itu ada yang salah atau bagaimana, kita pilih bisa nekan semisal mau kembali istilahnya, kita bisa klik undo, klik atau Ctrl Z. Ya, Ctrl Z. Sebenarnya sih hampir sama sih. Kita pilih ini atau Ctrl Z, fungsinya sama, mengembalikan seperti semula. Ya, mungkin lanjut ya untuk menu bar yang selanjutnya, yaitu mirror. Mirror bahasa Inggrisnya cermin. Namun untuk menu ini kita bisa seperti cermin lah. Kalau semisal dari sini, semisal kita buat garis saja guys. Open dulu. Ya, kita buat garis sini. Sini. Klik guys. Kita pakai mirror, pilih slide yang pertama, klik. Nah, oke. Kalau udah semua, belum. Pilih mirror line. Ini patokannya. Ini ibaratnya cerminnya lah. Ini semisal ini bendanya, ini cerminnya. Kita pilih garis sini, klik, tinggal tarik. Salah. Kan belum. Mirror. Ya, jadi langsung seperti ini. Ada dua benda yang sama. Sebenarnya sih hampir sama dari copy, offset sama mirror. Tapi mungkin lebih gimana ya? Lebih kalau saya sendiri sih lebih nyaman pakai copy. Namun kalau kita
ada jarak, kita pakai mirror. Oke, done. Lanjut ke menu circular. Ya, circular. Fungsinya untuk membuat duplikat objek dengan pola melingkar. Circular pattern biasanya digunakan untuk membuat lubang baut. Ya mungkin langsung saja ya. Kita praktek. Kita bikin circle. Kita buat lagi lingkaran di sini. 5. Ya kecilan ya? Enggak wis. Ya, fungsi singular sendiri itu misal nih kita mau buat gambar kayak yang disuruh gini guys, lingkarannya itu bisa memutar di sini dengan jarak yang sama. Gak mungkin lah kalau kita mau desain sesuatu kita pakainya satu-satu kayak gini, misal sini 5 enter, sini 5 enter. Enggak seperti itu. Fungsi dari singular ini sebenarnya mempermudah kita meringkas waktu supaya lebih efisien lah. Ya, mungkin langsung saja kita klik circular. Ya, ini kita pilih geometri, kita pilih yang kecil ini. Ini kan yang mau dibuat memutar kan yang kecil ini, namun memutari lingkaran yang besar ini. Kita klik ini, klik yang kecil. Kita pilih yang tombol seperti gambar prekursor ini yang warna merah. Kita klik, kita pilih yang ini, klik. Nah, yang lingkaran besar jadinya seperti ini. Nah, ini kan ada kopiannya dari lingkaran ini ada 6 kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau semisal dari teman-teman nantinya waktu pengerjaan project atau alat yang pakai Inventor, mungkin nggak mesti kan itu ada 6, mungkin ada 50 lah atau 100 lah. Kita bisa ngubahnya di sini. Semisal ini saya mau buat lingkaran kecilnya ada 20. Kita masukin 20. Nah, ini 360 derajat. Oke, klik. Ya, ini ada 20 lingkaran kecil. Ini bener nggak nih? Ada 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Ya, benar 20. Ya. Mungkin untuk sirkular kita lanjut ke rectangular. Rectangular ini sebenarnya sih hampir sama sih kayak sirkular, tapi bedanya sirkular itu objeknya itu melingkar, sedangkan rectangular itu bergaris. Ya, langsung aja ya. Kalau lamaan nanti nggak selesai, kita pilih line, klik 20 ya wis. Nah, terus misal nih kita buat yang udah aja wis, circle lagi, circle kita taruhnya di tengah-tengah sini. Oh iya, mana ya? Oh. Nah, step garis atau link mungkin garis untuk line atau rectangle itu pasti ada titik tengahnya. Ya, titik tengahnya itu berwarna hijau seperti ini. Nah, hijau seperti ini. Hijau. Ya, kita letakkan circle-nya di sini. Klik. Kita pilih 5 aja. 5, enter. Ya. Kita klik rectangular. Kita pilih nih. Pertama, ini kan yang mau dibuat
duplikasinya kan lingkaran menyamping sini, kita pilih kliknya pertama, klik ini, kita pilih ini, klik, kita pilih lainnya, klik. Ya ini kan ada lagi lah di sebelahnya. Ini kan kita masukin 2, baru kita atur misal besaran mungkin lingkarannya. Coba lagi, kita bikin 2, yes, 2. Kita pilih rectangular, geometri, klik tengah, lingkarannya, pilih direction 1, yang gambar kayak kursor yang warna merah ini, klik kanan, klik pada garisnya atau line. Nah ini kan ada pada garis lurus, pada garis ini objek kopiannya ada di garis lurus ini, jadi kita tidak repot-repot lagi memindah. Misal kalau pakai copy, klik, tarik sini. Misal ini kita mau buat kopiannya ada 4. Terus di sini kita bisa ngatur juga jarak. Misal ini jaraknya bikin 5 guys. Banyakan 2. Oh seperti kurang. Ya kita bikin 3. Kita klik oke. Ya ini kan ada flip ini buat memutar. Misal ini kita kan ini kan posisinya di kanan, kita klik ini di kiri, pindahkan ke kiri. Ini buat pindah objek semula dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Kita klik oke. Ya jadi seperti ini. Kalau misal nih, kalau lagi klik lagi guys, pilih lingkaran ini, line, sekali lagi 4, terus 3. Oke. Ya seperti ini fungsi dari macam-macam dasar ikon-ikon dasar pada Inventor. Ya mungkin ini yang dari 2D nya ya. Mungkin kita bisa lanjut ke 3D modelnya. Untuk 3D model sendiri itu ada beberapa macam tool, mulai dari extrude, revolve, sweep, loft, coil, hole, fillet, chamfer, seal, treat, combine, draft, dan masih banyak lagi. Mungkin langsung saja ya. Dapat misal nih kita mau buat baloknya itu balok guys, klik -15 tak 10 dapat 15, panjang 15, lebarnya 10, enter, kita klik extrude. Mungkin dari teman-teman ini mungkin yang masih baru angkatan 20, mungkin di SMK-nya mungkin udah pernah diajarin Inventor, mungkin ada juga yang belum. Mungkin sedikit menjelaskan ya, fungsi dari extrude ini kita bisa memberikan ketinggian atau tebal atau kedalaman dari sebuah profil dengan ukuran tertentu. Ya coba kita klik extrude. Ya kita klik ini gambarnya. Ya seperti ini.
Di sini kita bisa mengubah, misal ini kan ke depan, ini kita bisa berubah arah posisinya, kita ganti belakang, tengah-tengah, atau mungkin tengah berapa. Misal ini panjangnya, ini kan yang ke belakang 5, yang ke depan 10, kita bisa ganti di sini. Hampir sama ini itu asimetrik sama simetrik, hampir sama sih sebenarnya. Gambarnya itu ada di tengah-tengah, namun bedanya simetrik sama asimetrik mungkin ada ini pengaturan jaraknya. Kalau simetrik kan tengah-tengah, tepat di tengahnya. Kalau asimetrik keluar lah. Terus kita bikin yang oke. Ya, jadinya seperti ini. Ya mungkin dari teman-teman, oh ini kok gambarnya gini. Ya, kita bisa merubah nih sudut pandangnya dari gambar ini. Kita pakai ini yang ada di samping kanan, namanya Inventor Standard Urban View, sudut pandang. Kita klik font, ya depan, tambah depan, kanan, belakang, atau mungkin kita bisa kayak gini, klik ya. Untuk kayak gini itu kita bisa klik tombol shift sama tombol pada mouse yang berada di tengah ini. Kita klik, tahan, klik, ya kita lihatnya seperti ini ya. Atau mungkin juga bisa pakai ini. Ya ini untuk memindah, atau ini. Nah ini. Ya. Tapi lebih mudah sih pakai shift sama tombol tengah pada mouse. Ya mungkin kalau semisal nih dari teman-teman extrude-nya itu salah atau bagaimana ukuran sketnya, kita bisa ubah di sini di browser bar atau historis. Kita cari extrusion, kita pilih sketch, klik kanan pada sketch, edit sketch. Mana tadi? Oh, maaf ya kalau banyak coret-coretan. Nah, misalnya kita ganti, ini ukurannya kita ganti 20. Ini kita 30. Jadi gini kan, ini lebarnya, nih panjangnya, kita tinggal finish cut, berubah ya seperti ini. Lanjut ke menu, bukan menu sih, kayak tool revolve. Mungkin untuk ini kita buat part baru lagi. Kita klik file, news, pilih metrik, standar milimeter. Oke. Kita klik standar 2D sketch. Terserah guys. Nah,
Mungkin sebelum kita mulai praktik tool revolve, mungkin saya jelaskan nih fungsi dari revolve ini. Revolve ini digunakan untuk membuat bentuk-bentuk silindir dengan cara memutar suatu bentuk profil terhadap sumbu yang akan ditentukan. Misal nih dari teman-teman mau buat velg lah, kita buat velg. Kita pilih sketnya dulu. Pertama kita aktifin ini center line, kita klik, kita klik line, kita klik, kita buat line lagi. Nah, beda kan line biasa sama line yang pakai center line. Bedanya kalau kita pakai line biasa itu nggak tanpa center line nih, kita putus-putus. Kalau nggak pakai center line nggak putus-putus, full lah. Ini kan full kan. Nah, ini fungsi center line ini istilahnya titik tengahnya, sama seperti mirror. Titik tengahnya itu kalau semakin kita objeknya itu kita semakin dekatin ke center line ini, lubang itu semakin kecil. Kalau semakin jauh, maka lubang itu semakin besar. Wes, tanpa basa-basi, wes langsung kita buat ya wes. Kita pilih line. Ini kan mau buat velg. Klik line 20 wes. 20 circle 5. Mungkin dari teman-teman, lamaan wes, pakai rectangle aja wes. Ya mungkin dari teman-teman capek wes bikin dan circle-nya coba pakai rectangular. Oke, agak sambung dikit ya, nggak apa-apa wes. Ya, langsung wes klik garisnya 20, agak sambung dikit. Mungkin rectangularnya biar kepake lah. Biar klik guys. Kita trim. Trimnya tadi kan udah tahu kan fungsinya buat memotong garis atau lengkungan yang mau kita rubah. Trim. Ini nggak nyatu ya. Trim. Nah, kita klik hilang. Ya mungkin ini trimnya buat ngilangin itu aja ya, buat ngilangin garis sama lengkungan, jangan buat ngilangin. Tapi nggak bisa sih, garing nggak usah. Klik ya. Kita pakai menu offset, klik pada ya ini kita jaraknya pakai 2 wis. Benar, line sambungin. Nah, kan
terus kita klik revolve. Kita klik tengahnya di sini dari gambar ini. Ya, kalau gambarnya udah kayak gini, berarti itu garisnya udah nyambung sama lingkaran sama garisnya. Kita klik full. Ini. Salah. Ya, jadinya seperti ini. Oke, kalau mungkin tadi kesusahan ya, cancel kita ulang. Kita klik revolve, kita klik profile, ini klik, terus assist, kita klik yang garis putus-putus ini, garis tengahnya, kita klik, ya jadinya seperti ini. Memutar, jadinya yang semula setengah jadi full putar, ya jadinya seperti ini. Mungkin ya seperti ini. Ini mungkin seperti bukannya velg ya, kayak barbel. Mungkin kita semisal ini kayak gambarnya kok gini, kok nggak sesuai ekspektasi, ya kita bisa ubahnya di sini. Revolve yang kayak tadi di story, sketch di kanan, edit sketch. Nah dari sini kita bisa lihat, kita ubah lagi lah dimensi. Kan tadi dari sini kan mungkin gambarnya tadi itu lingkaran dalamnya kecil kan, ya karena jarak dari sini ke sini kan cuma 7. Kita rubah ya guys, double klik 10. Oke, panjang sih kurang 20. Ya kalau udah tinggal finish. Nah mungkin ini yang lebih kayak velg ya. Semangat lo buat orang lain. Lanjut ya, kita lanjut ke menu toolbar hall. Ya hall ini pada dasarnya fitur buat untuk membuat lubang. Mungkin dari teman-teman bingung ini hallnya untuk apa, ya membuat lubang. Hall kan lubang, kita klik lubang. Nanti guys, kita klik ini pilih plan. Oh ya mungkin sedikit menjelasin ya, plan ini fungsinya itu buat itu, buat mempermudah kita membuat gambar atau sketch 2 dimensi pada ini kan udah dari 3 dimensi nih, jadi 3D modeling lah. Ya kita pakai plan ini fungsinya untuk mempermudah kita bikin gambar di 3D ini. Mungkin kalau satu kali itu pada sini, kalau kita double klik plan
Nah ini kan tadi untuk satu klik kan cuma di luarnya kan. Ini kita kalau double klik jadi apa? Double klik, klik di tengah. Ya, di tengah sini kan. Bedanya klik satu kali sama double klik itu, kalau satu kali kita klik di sini, ya playnya di sini. Kalau double klik itu bisa di tengah-tengahnya. Oke, selanjutnya kita ke hall. Ini hapus guys. Ya, mungkin untuk menghilangkan plan ini kita bisa yang pojokan ini kita ada kayak gini sampai ada tulisan work plan 1. Klik kanan visibility. Ini buat ngilangin plannya. Yes, kita lanjut buat lubangnya pakai menu atau tool hole plan. Oke. Ya, kita klik kanan. Nah, kayak tadi ya. Kalau buat ngilangin plannya kita cari yang pojok sampai warna putih. Klik kanan, new sketch. Ya. Kita bikin ini kan bikin lubang. Kita bikin lubang kita titikin dulu poin, pakai center point buat nandain. Misal mau dibuat di sini guys, sini buat tandain circle. Kita bikin 2 diameternya, lalu oh salah ternyata ini plannya ada di dalam teman-teman. Tolong guys, makanya gua kelihatan. Dulu kita hilangin guys. Ya mungkin balik lagi ya ke plan ya. Di plan itu ada beberapa jenis, ada plan biasa, plan offset from plan, parallel, mid plan of torus, angel, to plan, out around edge, 3.2 polar, dan lain-lainnya. Kan udah kita klik. Kita bikin new sketch. Kita kasih titik buat penanda aja. Klik circle berapa tadi 2. Bentar. Sebenarnya nggak pakai ini juga bisa, langsung aja wall, klik. Terus langsung aja, nggak pakai inian, kayak ribet mungkin ya. Ya lanjut ya, hold kasih titik dulu lah sini. Saya 3D modelnya hold. Kok malah ke situ? Gak apa-apa, mungkin lingkarannya lagi
agak kecilin dikit. Di hole ini sendiri itu ada beberapa jenis. Yang ini buat lubang biasa, dan ini namanya driller. Kalau ini counter bore. Klik. Jadi ini kayak buat lubang untuk baut. Terus ini namanya soft file, hampir sama kayak yang baut tadi. Kayak ini sama ini sebenarnya hampir sama. Dari counter bore sama spot face. Kalau ini counter strike, ya ini lebih ya buat lubang baut sih. Kita belajar yang ini dulu ya, drillet. Ya, di sini kita bisa ngatur ukuran lubangnya. Ini kan agak ke luar ya. Kita ukur 2. Ya, 1 besar mas ya. Ya, segini. Oke. Dalamannya, ini kalau misal kan udah tembus kan. Ini ada beberapa jenis. Ini yang full, dalamannya single hole. Jadi yang lubang yang kita buat itu tembus. Terus ini tuh apa namanya? Bentar, loading.